Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan penggemar logika rakyat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Kali ini saya berada di satu tempat ini berkumpul nih teman-teman aktivis nih. Juga di sini ada tokoh masyarakat Bugis Makassar di Jakarta, Daeng Ajis. Gimana, Bang Daeng? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga di sebelah kanan saya ini ada Ketua Umum KSBI, Bung Rudi Abedaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di samping Bung Rudi ada Kibros dari Bang Japar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi Sama kita ini sebagai Panglima BES apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita kali ini kumpul-kumpul di sini. Hari ini ada breaking news nih. Saya lihat, baca di pemberitaan, pihak kepolisian sedang melakukan penggeledahan di rumah Firly Bahuri, Ketua KPK. Nah, tentu saja tindakan dari pihak kepolisian ini kita apresiasi dah. Dan kita ucapkan juga bahwa kita doakan juga semoga jajaran kepolisian khususnya Polda Metro Jaya juga Bareskrim Mabes Polri tetap aman istiqomah mengawal ini. Jangan cuma sekedar habis geledah, kita nggak tahu nih tindak lanjutnya seperti apa. Karena jujur saja akhir-akhir ini sudah kita saksikan begitu banyak ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, baik di pengadilan negeri, bahkan di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung juga. Ini kan. Nah, ini jadi jangan sampai nanti masyarakat itu akan mencari keadilan dengan caranya sendiri. Ini tentunya kan akibat institusi-institusi yudikatif itu sudah semakin tidak bisa memberikan rasa keadilan kepada kita sebagai rakyat Indonesia yang tentu saja merindukan tegaknya keadilan negeri ini. Nah, kita ini by the way ini kita mau ngomong-ngomong dulu nih masalah tentang progres daripada Firly Bahuri ya, karena kita kemarin kan dalam Front Indonesia Bagian Timur Bersatu kemarin sudah melakukan aksi ke Polda Metro Jaya juga ke KPK. Nah, apakah nanti kita mau aksi lagi ya? Nanti kita lihat aja ya lebih lanjut. Nah, kita akan turun lagi. Kita akan turun. Saya mau tanya dulu Dengar di sini. Bagaimana menurut Daeng itu terkait masalah proses daripada pemeriksaan Firly Bahuri yang kemarin menjadi salah satu tuntutan kita? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memulai tentang apa yang saya rasakan bahwa saya ini sebagai tokoh masyarakat mewakili di Jakarta, Sulawesi Selatan. Saya sangat risih tentang penegakan hukum ini, yang artinya kok Pak Sahrul ini sudah lama mereka ditersangkakan, bahkan sudah ditahan. Tapi ada yang menjadi menarik dan juga bisa disebut bersifat pertanyaan, kenapa Pak Firly ini sudah lama, tapi sepertinya mereka ini kebal hukum. Yang dalam artian dari pihak kepolisian ini sudah sejauh mana progresnya atau prosesnya Pak Firly Bahuri. Jadi kalau kita berbicara tentang korupsi, ya memang musuh bersama adalah atau musuh seluruh bangsa Indonesia. Tetapi ada yang menjadi hak khusus yang apa yang saya sampaikan kepada saya tadi, bahwa saya ini adalah orang Indonesia Timur. Selaku tokoh ataupun sekali disebut bahwa saya ini adalah pihak Pak Sahrul yang merasakan kerusian tentang penegakan hukum ini. Apakah
eh, di penegak hukum ini serius apa tidak, tapi seharusnya publik sudah paham terhadap apa yang pernah disampaikan oleh Pak Kapolri, bahwa si Firly ini sudah ditemukan bukti yang kuat sehingga masyarakat ini menjadi saksi. Kapan mereka ini, ya kalau sudah tersangka, berarti sudah ada unsur ditemukan untuk naik di penyidikan, untuk segera dilakukan penangkapan. Segera sudah ada temuan akibat persoalan, seharusnya masuk dalam penyidikan itu harus ditangkap, Iya. ya harus ditahan, Harus pakai rompi orange. harus memakai Rompi orange. rompi orange, artinya sama, disamakan dengan Pak Sahrul. Iya. Ini dari hari ke hari semakin berbeban. Apakah proses hukum ini, proses hukum Pak Firly Bahuri ini penegak hukum serius apa tidak? Ya jangan sampai dari berjalannya waktu, berputarnya waktu, bergerinya waktu, penegak hukum ini, masyarakat berasumsi bahwa ada permainan hukum. Jadi saya mohon kepada pihak kepolisian, khususnya Kapolri, Barreskrim, Pak Kapolda, agar diselesaikan Secara transparan. proses hukum ini secara terbuka dan transparan. Karena kenapa? Apalagi mereka ini sebagai penegak hukum yang seharusnya mereka memposisikan diri sebagai contoh tauladan, harus taat dan harus patuh sama hukum. Dan kita paham bahwa pertemuan antara Pak Sahrul dengan Pak Firly Bahuri di tempat lapangan golf itu sudah salah satu akibat pelanggaran besar. Apalagi Pak Sahrul ini bisa menjadi pemeras karena akibat mereka diperas. Jadi kalau kita masuk ke analisa hukumnya, yang seharusnya yang lebih membuat pemberatan hukum lebih berat Pak Firly Bahuri daripada Pak Sahrul SIL atau SL. Hanya saya sampaikan kepada pihak kepolisian, jangan hukum ini dipermainkan. Apalagi kalau saya dengar oleh Pak Mahfud bicara bahwa di wilayah penegak hukum ini sudah bukan lagi tempat untuk mencari kebenaran atau mencari keadilan. Karena hukum ini sudah dibuat sebagai gudang industri hukum. Dan mohon maaf dengan atas kerusian saya yang saya sampaikan ini. Semoga pihak kepolisian yang harus bertindak keras, jangan sampai saya ini memelihara kerusian sehingga akan turun lagi yang lebih besar. Karena kenapa? Bukan dari pihak
keluarga Pak Firly yang merasakan, tetapi saya sebagai tokoh masyarakat yang ada di Jakarta yang merasakan dari ketimuran. Hanya itu saya. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ini dengan Aziz mantap sekali statementnya. Jadi sekarang ini institusi hukum menjadi alat apa? Industri hukum. Wah, ini ngeri. Nah, kita mau dengar Abang sana sampaikan dulu yang perlu disampaikan Abang dulu, baru nanti muter ke sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi dari mana? Nama saya Rusdi Marasabesi yang berasal dari Maluku. Tidak terlepas daripada kami dari Indonesia Timur yang ikut merasakan dampak terhadap apa yang dialami oleh tokoh kami dari Indonesia Timur, yaitu Pak Syahrul Yassin Limpo. Jadi harapan kami dari Indonesia Timur, baik itu Maluku, Flores maupun Makassar, Sulawesi maupun Maluku Utara. Harapan kami hukum ini jangan tebang pilih terhadap seorang tokoh kami dari Indonesia Timur sudah ditersangkakan dan sudah memakai rompi orange, sedangkan orang yang memeras tokoh kami sampai sekarang terkatung-katung. Bahkan yang tadinya harus Polda Metro Jaya punya kewenangan, kok sekarang dilimpahkan lagi ke Bareskrim. Ini ada apa? Nah, yang kita tanyakan, ada apa di balik ini? Kita berbicara tentang institusi, itu adalah kehormatan. Tapi orang yang sudah melecehkan kehormatan institusi dan sudah jelas-jelas apa yang dia sangkal bahwa dia tidak pernah mengenal saudara bapak tokoh kami. Ternyata ada pertemuan. Dan sudah jelas. Gitu. Jadi kami minta dari Kapolri maupun Kapolda, Bareskrim, kami tinggal menunggu sampai kapan saudara Pak Firly Bahuri yang kita harapkan sebagai panglima hukum untuk menegakkan hukum segera ditangkap. Dan apabila kalau dalam waktu dekat tidak ditangkap, mungkin kami kerahkan massa dari Indonesia Timur langsung untuk. Jadi tadi ini laporan Pak Syahrul ini ada di pihak Polda Metro Jaya, tetapi diambil alih oleh Bareskrim Mabes Polri. Itu yang kita pertanyakan. Kenapa kewenangan Polda terus dilimpahkan lagi ke Mabes? Artinya apa yang menjadi persepsi Abang ini? Pada saat ditangani oleh Kapolda dan pada saat sekarang diambil alih oleh Mabes Polri. Apa yang menjadi persepsi Abang? Yang menjadi persepsi saya, yang tadinya harapan kita ke Polda untuk menyelesaikan permasalahan ini dan kami menunggu kapan Firly Bahuri ditangkap. Kok masih ada lagi dilimpahkan ke Mabes. Jadi harapan kami untuk penegakan hukum yang seadil-adilnya dan segera. Jadi yang artinya diambil alih oleh Bareskrim, pihak Mabes Polri, berarti Bapak ini semakin percaya bahwa ini justru menjadi pertanyaan. Justru saya Sudah mempertanyakan. tidak meragukan. Bahkan meragukan. Karena kewenangan Polda untuk memproses hal ini kok masih ada pelimpahan lagi. Ini yang kita ragukan. Jadi sedikit saya berpendapat. Silakan. Wah, Abang setelah pengambil alihan proses si Firly ini dari pihak Polda, Abang timbul keraguan-raguan. Sangat ragu. Oh, saya setuju. Sangat ragu. Saya setuju. Jadi saya tambahkan, nah, ini sebenarnya ini aja nih. Jadi ini sebenarnya bukan diambil alih oleh Mabes Polri. Bukan. Jadi itu permintaan Pak Firly Bahuri
pemeriksaannya itu tidak dilakukan di Polda Metro Jaya, tapi dilakukan di Mabes Polri. Maka sekarang yang melakukan pemeriksaan itu gabungan jadinya dari pihak Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri gitu. Nah ini kalau saya ngelihat gini, kan Pak Firly ini pangkat terakhirnya Komjen Pak. Ya, Setahap lagi bintang 3 dia sekarang. bisa waktu itu kan sebenarnya bisa jadi Kapolri, dah Komjen itu bintang 3 Pak. Udah paripurna lah, tinggal satu lagi gitu kan. Kalau di Polda itu Pak pangkat tertingginya itu kan cuma Irjen Pak. Bintang 2. Diperiksa bintang 2. Dia dan yang memeriksa itu pasti pangkatnya bukan Irjen Pak. Kira-kira Tidak ada pemaksaan tapi permintaan. Iya. permintaannya Firly dia ya mungkin itu menjaga kehormatan dirinya Pak. Gitu saya kira tentang masalah ini gitu. Tapi kita juga boleh berpendapat lain boleh gitu. Tapi intinya informasi yang kita baca di media itu adalah permintaannya Pak Firly Bahuri diperiksanya adalah di Mabes Polri gitu. Dan akhirnya sekarang gabungan yang memeriksa itu. Jadi begini Pak. Tim Polda dan begini Pak ya. Ya gitu. Berita yang santer. Ya. Pak Firly diperiksa di Polda Metro. Ya. Betul. Kita tidak berbicara tentang kepangkatan. Ya. Kita masyarakat awam kita tidak tahu Iya. kepangkatan, jenjang kepangkatan. Tapi yang kita tahu pemeriksaan ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Ya, harusnya. Nah, harusnya. Ya. Tapi kalau berbicara tentang institusi itu bukan pemahaman kita selaku masyarakat awam. Yang kita tahu proses hukumnya harus jalan di Polda Metro. Ya. Nah, sekarang sudah dialihkan ke Mabes, itu kita tidak tahu menau lagi. Berarti yang jadi keraguan kami ada apa di balik ini? Nah, itu pertanyaan ya, saya. Jadi makasih. pertanyaannya kenapa ini sampai ada lewat pintu belakang lagi informasinya kemarin dia lewat pintu belakang nih Bareskrim Mabes Polri Firly masuk ke sana. Nah selanjutnya ini ada kawan kita juga nih Ki Brongos dari Bang Japar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Brongos dari Ormas Kebangkitan Jawara Pengacara alias Bang Japar ya. Setelah melihat statement-statement dari kawan-kawan kita ini luar biasa banget. Jadi membuat pencerahan saya sebagai rakyat jelata. Intinya cuma begini aja. Ada asas hukum yang namanya equality before the law. Menurut saya begitu. Jadi Kalau pengacara begitu. Jadi saya di sini tidak melihat yang namanya Firly Bahuri atau SJL. Tapi bagaimana hukum ini ditegakkan secara sempurna. Apalagi ini sudah menyangkut dari aparat kepolisian. Kepolisian itu kan adalah pengayuh masyarakat. Nah, bagaimana nih hukum ini betul-betul bisa ditegakkan. Jadi persoalan hukum ini saya bukan melihat dari Firly atau SJL. Yang penting hukum ini tetap berjalan sesuai apa adanya. Saya rasa harapan-harapan masyarakat seperti itu. Keadilan. Demi keadilan. Kan kita ada yang namanya asas Pancasila, ya enggak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa begitu aja. Ya, saya sih cuma sebagai penikmat medsos. Jadi saya jadi tahu. Jadi kok begini hukum kita selama ini, selama rejim ini berkuasa kayaknya saya lihat nih makin hancur aja dan miring-miring terus. Jadi setiap yang namanya dari oposisi kok cepat sekali kayaknya tanggapannya. Ya iya betul kan? Nah itu saya rasa begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ki Brongos. Nah pemirsa ini kebetulan tadi Bung Rudi udah dengar ya semuanya tadi nih nyampein bagaimana Deng Aziz bicara, bagaimana Bang Rusdi dari Ormas dari beliau Putra Ambon bicara, bagaimana Ki Brongos dari Bang Japar berbicara. Memang memang penegakan hukum kita ini di akhir masa periode Pak Jokowi ini makin amburadul, ya kan? Makin katanya kata Ki Brongos tadi makin miring-miring. Mungkin karena kebanyakan minum topi miring kali ya. Jadi pada miring-miring deh. Jadi menurut Bung Rudi seperti apa nih? Apalagi nih kan korupsi ini adalah biang kerok kehancuran bangsa. Jadi jangan tuduh kaum oposisi teroris lah, intoleran. Justru yang the real teroris itu adalah para koruptor itu sendiri yang menghancurkan lebih banyak lagi kepentingan bangsa dan negara. Silakan. Tapi ini saudara,
sekarang ini tentang putusan Mahkamah Konstitusi Ya. tentang apa namanya mengenai umur Ya. ini lagi Rame juga. rame nih. Iya, 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 iya. Apakah ini bukan Rekayasa. rekayasa untuk menutupi kasus Firly? Iya. Ya, betul. Bagus, pertanyaan cerdas juga, menarik juga itu. Bang Rudi, nanti Bang Rudi jawab. Silakan Bang Rudi. Dan sampai ada penyalihan lagi. Iya, iya, iya. Iya, iya. Selalu penghargaan isu. Pertanyaan Aziz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira tadi saya banyak hal yang setuju disampaikan. Pertama, korupsi itu adalah menjadi musuh seluruh rakyat Indonesia, Oh, pasti gitu, siapapun itu kan gitu. Nah, yang kita kritisi itu kan bukan soal Pak SYL ataupun Pak Firly Bahurinya, tapi adalah bagaimana penegakan hukum, perlakuan sama di hadapan hukum setiap orang itu kan penting gitu. Nah, di sini kita melihat memang saya kira ada diskriminasi kan dilihat itu, ada perlakuan tidak adil gitu. Sama-sama istilahnya bahasa kasarnya begini, sama-sama penjahat kenapa diperlakukan berbeda. Bahkan sebenarnya karena ketua KPK ini adalah sebagai panglima penegak hukum pemberantas korupsi yang sudah nyata-nyata adalah tertangkap tangan dan beredar di masyarakat, itu sampai sekarang belum ditetapkan tersangka. Bahkan terakhir baru digeledah Iya. rumahnya. Tapi Pak SYL sudah ditetapkan tersangka. Dalam Gitu waktu kan. cepat. Dalam waktu yang sangat cepat Iya. gitu. Nah, ini juga ada bisa orang mengaitkan dengan urusan politik gitu. Iya. Bisa jadi Iya. karena apa? Pak SYL berada di dalam barisan oposisi yang sekarang berbeda dengan pihak kekuasaan. Itu bisa seperti itu gitu. Nah, kalau kita berbicara pada aturan hukum, dan ini menurut saya memang nampak kerusakan KPK itu, lemahnya KPK itu bukan kata saya, juga para pakar hukum, para aktivis penggiat anti korupsi itu memang sejak dipimpin Pak Firly Bahuri itu semakin nampak kerusakannya, semakin ngawur gitu. Mulai dari pelemahan undang-undang KPK-nya sendiri dan di bawah pimpinan Pak Firly gitu. Dan itu sudah banyak terbukti dia banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik gitu. Tapi kenapa ini sampai sekarang tetap bertahan? Berarti kan juga ada bisa jadi ada kekuasaan lagi yang lebih besar yang memberikan perlindungan terhadap ketua KPK ini gitu. Sementara kalau kita melihat pada aturan hukum, moral, etika gitu kan, keberadaban sebagai penegak hukum, nggak perlu ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan seharusnya ketika ditemukan fotonya dengan Pak SYL, ataupun bahkan sudah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk diperiksa, harusnya dia legowo sebagai ketua KPK yang ngurusi urusan korupsi itu Tanggalkan, mundur, Pak. mundur dari jabatan. Mundur harusnya. Karena berarti hukum ini dibangun oleh moral, berarti mereka ini Tidak bermoral jadinya, Pak. sudah tidak bermoral. Iya. Krisis Ada moral. lagi pertanyaan saya. Bahwa sesudah panggilan pertama, saya mendengar informasi bahwa mereka ini menyurat kepada Menko Polhukam, ke Pak Kapolri, ada 3 kemana lagi satu ini? Ada 3 lembaga. Pertanyaan saya, apa ini hubungan hukumnya? Ini kan hubungannya dengan persoalan kriminal kok, larinya ke persoalan Politik. pemerintah. Ini apa alasannya Pak Firly? Ya Apa itu jadi cari jalan untuk Ya. perlindungan apa? Yang lucu lagi, yang jadi pertanyaan, kita kan lagi ngobrol-ngobrol iya. masalah hukum. Jadi kalau saya pikir-pikir, hukum udah tidak jadi panglima lagi kayaknya. iya. Kayaknya saya begitu ya. Jadi jadi prajurit. justru korupsinya sekarang jadi panglimanya, Bang. Nah, Gitu. itu dijawab dulu. Oh, ya jadi tadi saya kira itulah jadi pertanyaan besar banyak orang gitu loh. Sebagai dia penegak hukum, kenapa ketika dipanggil oleh Polda itu bersurat ke sana kemari, bahkan dia ketika panggilan pertama kan nggak datang dengan alasan ketidaksiapan gitu. Apa yang tidak siap gitu loh. Nah ini yang jadi pertanyaan kita gitu. Saya juga nggak tahu nih, Daeng ya, tentang kenapa dia bersurat seperti ini seperti itu gitu, seolah-olah dia mau mencari perlindungan. Nah itu mungkin dugaan masyarakat, jangan-jangan dia sedang mencari perlindungan. Nah kalau dia merasa benar, ngapain beralasan minta penundaan pemeriksaan,
bersurat ke sana kemari, ya dihadapin aja kalau itu memang betul-betul dia adalah bersih, ya, tidak terlibat dalam proses urusan-urusan yang seperti ini gitu loh. Nah, jadi menurut saya tadi itu yang kita lihat gitu loh. Inilah sangat menyayangkan, bukan hanya kita, saya kira banyak publik itu menyayangkan tentang bagaimana perkembangan daripada KPK sekarang dalam proses penegakan hukum. Tidak akan mungkin proses korupsi, ya tindakan korupsi yang begitu merajalela, sudah mendarah daging, mengakar gitu, itu sudah menyatu dengan darah ini istilahnya kan, itu akan terhilang atau hapus di negeri kita ini kalau cara penegakannya dan orang-orang yang menegakkan korupsinya juga berperilaku korupsi, bahkan jadi tukang peras. Gitu ya, itu dugaan dan itu harus dibuktikan. Tapi dengan dugaan saja Pak, kalau orang bermoral misalkan di Jepang ya, belum terbukti dia tapi sudah ramai jadi pergunjingan masyarakat, dia legowo mengundurkan diri Pak. Gak usahlah harakiri gitu loh, mengundurkan diri saja sebagai penghormatan dia bahwa dia memang tidak pantas sebenarnya sudah memimpin lembaga yang agung, yang punya tugas besar memberantas korupsi dengan perilaku-perilaku yang seperti ini. Itu yang kita sayangkan. Makanya kita mendesak ini pihak kepolisian gitu ya, pihak Kapolri bahkan harus bersikap tegas lah, berlakukan yang sama gitu. Nah sekarang sudah digeledah, ya cepat saja biar jangan masyarakat jadi juga resah. Ya karena masyarakat itu bisa jangan-jangan dia akan mengambil jalannya sendiri dalam proses penegakan ini. Sampai kan ada yang kemarin saya baca, Bang Egi juga ya ngomong, kalau memang pihak kepolisian nggak berani, kirim aja surat tugas sama kita yang akan tangkap. Ya. Artinya apa? Ini adalah masyarakat sungguh-sungguh ingin korupsi itu dihapuskan di negeri kita. Dan ingin bahwa penegakan hukum itu betul-betul sesuai dengan apa yang tertera dalam hukum. Bukan hukum itu menjadi industri memproduksi hukum. Gitu. Itu yang kita sayangkan gitu. Di situ saya kira. Berarti atas panggilan pertama alasannya tidak datang karena ada kegiatan dengan mengirim surat kemana-mana sampai 3 lembaga mana terhadap dugaan saudara, apakah itu ya saya ini kan masyarakat Tawang nih. Kalau saya juga mau lihat karena banyaknya alasan berarti semakin kuat bahwa Firly ini ada kesalahan. Ya. Jadi ya bolehlah kita juga curiga sama penegak hukum. Boleh dong masyarakat. Jangan sampai tindakan prosesnya ini tidak diterima oleh semua kalangan masyarakat, dan kita juga sebenarnya sedikit-sedikit mengerti. Jadi boleh kita kawal bersama barangkali ya begitu ya. Ya memang harus dikawal bersama. Ya, harus kita pastikan supaya memang pihak kepolisian itu betul-betul tegak lurus gitu. Kalau kita biarkan ya jangan-jangan belok kiri kanan tadi mereng-mereng kata Bang Egi kan? Nah, gitu. Itu pasti harus dikawal gitu, memang harus dipastikan oleh kita. Karena gini Pak, sekarang ini kalau nggak viral itu nggak ditangani serius. No viral, no justice. Istilah no viral, no justice. Nggak ada viral, nggak ada keadilan gitu. Tapi kalau udah viral, baru kan gitu. Nah ini yang makanya penting dikawal saya kira, baik di tingkat kepolisiannya atau di KPK-nya sendiri gitu. Dan yang berbicara ini kan bukan hanya kita Pak, tapi udah banyak masyarakat yang mengatakan ini Pak Firly itu harusnya segera diberhentikan dan disegerakan jadi tersangka. Jadi jangan terlalu banyak inilah drama-drama gitu ya. Masyarakat itu ingin ada kepastian gitu, melihat bahwa betul-betul polisi itu jadinya ada curiga. Tadi ada pertanyaan Surya Bang, ini ada apa sebenarnya? Jangan-jangan Pak Firly ini karena juga mantan, sekarang udah pensiun kan Pak, mantan jenderal besar kan di pihak kepolisian ini kan, ya mungkin itu juga gitu. Tapi kan harusnya ketika bicara, ini kan mencoreng institusi Pak. Kita juga kan sayang terhadap institusi Polri ya. Ya harus kita pertahankan yang bersih, yang baik, yang bagaimana presisi itu betul-betul diimplementasikan gitu. Tapi kalau dengan cara-cara mantan ataupun anggota-anggota Polri yang macam begini kan itu ngerusak institusi dan harusnya lebih tegas gitu. Di samping itu juga ini kan Pak Firly itu ketua KPK, panglima penegakan pemberantasan korupsi, harusnya jauh lebih tadi. Saya setuju, itu hukumannya tuh jauh lebih berlipat-lipat karena dia sebagai penegak hukum. Gitu. Itu bahkan ini udah tahu orang bersalah, bukannya segera diselesaikan, malah diperas kan, dugaannya kan begitu. Itu kan kejahatan yang lebih jahat gitu loh. Itu yang menurut saya
kita lihat. Jadi kita memang saya kira mesti dikawal bersama-sama di dalam berbagai macam aspek. Berbicara di situ kan bagian kita mengawal untuk menegakkan hukum, untuk bagaimana juga kita bagian untuk pemberantasan korupsi. Itu pengawalan yang kita lakukan, kita menginformasikan kepada publik. Ya mungkin tadi kalau memang dibutuhkan, kalau memang masih mencela-mencela, ya kita nggak ada salahnya juga, kita turun lagi gitu loh. Dan itu pasti bukan hanya kita, para aktivis penggiat anti korupsi juga akan turun bersama-sama ketika tidak ada kejelasan soal masalah ini. Karena ini menyangkut soal rakyat banyak dan menyangkut bangsa ini. Begitu. Oke. Jadi tadi ada yang menarik bahwa Pak Firly ini pensiunan jenderal 3 Bintang 3. Jadi merasa diperiksa di Polda ini mungkin Pangkatnya lebih rendah. ada merasa tidak enak. Pertanyaan saya, Dugaannya mungkin begitu ya, Teng. ini 3 bintang ini mantan polisi diperiksa oleh polisi. Apa yang menjadi khawatir sama abang? Apakah takut bekerja sama atau berbagi sama? Iya. Ya kekhawatiran itu ada ya. Jadi itulah pentingnya kita ini dikawal supaya tidak terjadi dugaan-dugaan yang seperti itu gitu. Karena tadi masyarakat itu kenapa? Karena tadi ada banyak contoh di pihak kepolisian itu terjadi seperti itu. Tapi kita percayalah dalam proses ini, kita serahkan apalagi informasi terbaru sudah digeledah. Nah, kita doakan betul-betul istiqomah ini pihak kepolisian, jujur, serius gitu yang ditangani ini. Dan ini karena demi rakyat dan ditunggu oleh rakyat, terutama masyarakat Indonesia Timur ini menunggu betul. Ya saya paham itu. Saya banyak itu masyarakat Indonesia Timur itu menunggu ini bagaimana ditegakkannya keadilannya. Ya kan nggak mempersoalkan Pak Yassin Limpo ditahan, tapi bagaimana penegakan keadilannya, penegakan hukumnya itu perlakuan sama di mata hukum, karena sama-sama melakukan tindakan kesalahan ya harus proses yang sama, harusnya dengan langkah yang cepat gitu loh. Nah ini yang dikhawatirkan banyak orang kenapa nggak segera dijadikan tersangka, ini diperiksanya oleh polisi jadi kayak ini jeruk makan jeruk katanya kan gitu, takutnya kan begitu gitu. Nah itu yang dikhawatirkan oleh banyak masyarakat gitu. Makanya itu pentingnya dikawal oleh kita. Kita harus sering banyak menyampaikan perkembangan ini, dan juga bila perlu mungkin memang kalau memang kita tunggulah perkembangan dalam minggu-minggu ini, kalau tidak ada ya kenapa enggak juga kita harus turun lagi gitu. Jadi bukan soal membela, tapi adalah bagaimana penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Republik ini, karena hanya rakyat yang bisa melakukan itu. Sekarang nggak bisa berpangku tangan kepada kekuasaan yang jelas-jelas harus sama setali 3 uang, istilahnya kerjasama untuk melemahkan KPK, dan tadi jadinya tumpul ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini yang kita lihat di situ saya kira. Oke, terima kasih. Memang saya ini pelaku hukum juga ya, Pak. Saya juga ini pelaku hukum. Jadi saya ini kadang timbul asumsi kok ini polisi aparat penegak hukum ini atau lembaga penegak hukum ini kadang muncul kok hukum ini seharusnya kita bangga ini bernegara hukum, tapi kalau hukum ini digunakan cuma hak untuk penguasa. Apa yang dimaksud tadi bahwa jeruk yang makan jeruk, bisa saja diduga bahwa mereka sama-sama polisi ini bekerja sama dengan berbagi sama. Wah, bagaimana ini kalau tumpul ke atas? Ya bosan lah rasanya untuk bernegara ini. Kita merasa dipermainkan. Iya, betul. Jadi pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, kita dengarkan tadi itu ada pendapat dari Deng Ajis, ada Bung Rudi, ada Kibrongos, ada Bung Rusdi. Itu tadi macam ragam itu jelas memberikan pelajaran dan pendidikan terkait masalah penegakan hukum, khususnya persoalan penanganan kasus korupsi. Yang kalau demikian halnya yang dilakukan sebagai Firly, ya tentu saja korupsi semakin merajalela, nepotisme juga merajalela, kolusi juga merajalela. Nah, nepotisme merajalela itu udah sampai ke Mahkamah Konstitusi.
Nah, karena di situ ada mamangnya Kaisang, akhirnya diputuskanlah itu umur di bawah 40 tahun. Bisa itu salah satu bentuk kolusi dan nepotisme. Ya kan? Nah, tentu saja kekecewaan masyarakat ini makin bertambah. Ditambah lagi lambannya proses penegakan hukum yang dilakukan kepada Firly Bahuri. Nah, makanya kami ini dari Indonesia Timur dan beberapa aktivis yang hadir di sini ini mendesak kepada pihak Kapolri dalam hal ini yang mungkin saja bisa jadi memediasi proses ini sehingga ya ditarik ke Bareskrim kemudian diperiksa di sana demi menjaga harkat dan martabat. Ya, tapi apa yang dilakukannya sebenarnya tidak perlu lagi dijaga harkat dan martabatnya karena seperti disampaikan oleh Ki Brongos tadi ada istilah equality before the law, setiap orang sama di mata hukum, tidak lihat pangkat. Kalau dia bersalah ya tangkap dong. Jangan lihat dia ini ya kan harus tegas begitu Pak Kapolri. Pak Kapolda juga ya kan agar kami ini dari masyarakat Indonesia Timur bersatu itu juga bisa merasakan keadilan. Ini bukan persoalan bahwa Syahrul Yassin Limpo itu terlibat dalam kasus korupsi. Itu silakan aja diproses, cuma yang peras dia itu gitu loh. Ya kan jeruk makan jeruk tadi, ya kan uang jin dimakan setan tadi itu kan. Ya itu gimana juga harus coba diproses supaya kita rasakan keadilan, jangan dibiarkan ke sana kemari masih aja berjalan-jalan. Syahrul Yassin Limpo dalam waktu setempo sesingkat-singkatnya lantas kemudian berubah bajunya menjadi pakai jaket orange. Kok Firly enggak? Nah ini jadi ini patut diduga memang ada intervensi politik juga. Ada permainan-permainan secara politik dalam hal ini terkait masalah copras-capres kemarin ini, terkait masalah koalisi-koalisi ini agar ada perubahan. Nah, ini kan tidak dibenarkan. Jadi patut kita sangat menduga bahwa istana dalam hal ini diwakili Pak Jokowi telah melakukan apalagi ini cawe-cawenya melalui institusi-institusi negara untuk menjegal lawan-lawan politiknya. Ini kan nggak benar juga. Nah ini jadi tolong biar itu bersih. Jadi dalam hal ini Pak Kapolri, Pak Listio yang kita hormati dan Pak Kapolda, Pak Karyoto yang kita banggakan karena sudah kita baca berita ini udah mulai digelar di rumahnya untuk segera dalam tempo yang sesingkat-singkatnya segera tangkap, borgol, penjarakan, kasih pakai baju orange tuh Firly Bahuri. Itu baru adil Pak. Bener gak Deng? Bener gak kawan-kawan betul kan? Nah itu dia. Jadi begitu pemirsa, jadi harapan kita ngumpul sini karena kalau ini kita pantau ke depan, kita lihat biasa-biasa saja, tidak ada langkah-langkah luar biasa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Jangan salahkan kita. Front Indonesia Bagian Timur Bersatu turun aksi lagi bersama dengan kawan-kawan aktivis lain kan? Bahkan jauh lebih besar. Kita akan libatkan juga aktivis buruh, aktivis anti korupsi, aktivis HAM, aktivis apalagi ini ormas-ormas yang lain kita libatkan, Bang Japar ya kan, kalau perlu jawar-jawar dari Bekasi, Banten, kita datang aja numplok di situ dah. Kita minta, kita desak Kapolda, Kapolri tangkap Firly Bahuri gitu dong. Jadi memang seperti yang turun kemarin nanti ya. Itu sudah memperlihatkan kepalanya bahwa mereka ini isinya hanya setengah-setengah. Jadi itu sedikit itu bisa berbuat. Ya. Padahal negara ini ya harus menghapus penjajah dan tidak mengherukan atas adanya pertumpahan darah. Nah ini kalau turun, saya khawatir. Saya khawatir. Karena ini rombongan kita ini, rombongan orang yang tidak mengerti. Tidak mengerti dalam arti sekarang ditabrak aja kalau dia pusing. Ini penegak hukum ini kalau itu terjadi, berarti sama saja membiarkan rakyat bumi pertiwi ini bersimbah darah atas kotor dengan tumpahan darah. Tapi semoga itu tidak terjadi. Pak Kapolri ini harus tegas. Jangan sampai terjadi. Dan mau mendengarkan podcast ini. Gitu dong, Bang Ajis. Dan mudah-mudahan kepada masyarakat seluruh Indonesia agar membuka ini agar kita tidak gagal paham. Yes, mantap. Terima kasih Bang Ajis, terima kasih Bung Rudi, terima kasih Bung sama-sama. Terima kasih Bang Lukman, Bu Rusdi, Pak. Itu.
Jadi demikian pemirsa, logika rakyat dimanapun berada baik dalam dan luar negeri. Itu tadi perbincangan kami terkait masalah kasus gonjang-ganjing di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi yang harusnya bertugas memberantas kasus korupsi malah menjadi pemeras koruptor. Wah, ini bahaya. Jadi harus kita segera ambil alih. Dan kita sekali lagi dalam kesempatan ini saya minta kepada Pak Kapolri, Pak Listio yang kita hormati, dan Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Karyoto yang kita banggakan, semoga segera melakukan penangkapan kepada Firly Bahuri untuk segera diproses karena fakta hukumnya udah jelas dan saya kira udah terang benderang lah, dan saya yakin polisi lebih tahu tentang ini. Dan jangan sampai keadilan itu tidak tegak, ya kan? Karena ada istilah juga, ya kan? Tegakkanlah keadilan walau langit akan runtuh. Ya kan? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.